aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama aku Nisa Fania. Aku bakal buat video pembahasan fisika kelas 12 dengan materi arus AC. Kalian tau gak sih arus AC? Simak ya video ini. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu pengertian dari arus AC. Arus AC dalam fisika atau bisa disebut arus bolak-balik adalah jenis arus listrik yang arahnya berubah-ubah secara periodik. Berarti arus AC atau arus listrik yang mengalir dalam dua arah berlawanan secara bergantian. Arus AC ini berbeda dengan arus DC yang hanya mengalir satu arah. Sekarang kita harus cari tahu siapa penemu arus AC. Nikola Tesla adalah penemu utama arus bolak-balik atau kita sebutnya AC. Ia mengembangkan motor induksi AC dari sistem distribusi listrik AC yang efisien. Melalui perang arus melawan Thomas Edison, Tesla dan George Westinghouse berhasil membuktikan bahwa arus AC ini lebih cocok untuk transmisi listrik jarak jauh. Inovasi Tesla membuat arus AC menjadi standar global untuk sistem kelistrikan yang lebih modern. Dan sekarang sumber arus AC. Sumber arus AC itu yang pertama ada generator. Biasanya aku sering lihat ini ada di supermarket. Biar kalau mati lampu, supermarketnya nggak mati deh, bisa pakai generator. Dan yang kedua ada listrik PLN. Biasanya ini mengalir ke rumah-rumah warga. Dan alat ukur AC sendiri adalah osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang berfungsi untuk memproyek frekuensi dan sinyal listrik dalam bentuk grafik. Kanat kan garis-garis yang ini nih. Terus, tujuannya adalah agar nilai dapat terbaca serta dapat dinyatakan dalam suatu satuan tertentu. Arus tegangan dan bolak-balik. Jadi di sini adalah grafik fungsi arus tegangan terhadap waktu. Yang warna merah ini adalah fungsi arus terhadap waktu. Sedangkan yang biru adalah fungsi tekanan terhadap atau tegangan terhadap waktu. Nah, coba kalian lihat merah ini. Biasanya di situ kan ada sumbu X-nya. Dan X-nya itu sekarang diganti dari 0 sampai T. T itu melambangkan waktu atau second. Dan sumbu Y-nya itu menjadi I. Yang bisa disebut adalah kuat arus atau Imax kuat arus maksimum. Nah, kalau kalian lihat, bentuk gelombangnya itu kayak fungsi. Jadi kayak penuh sampai atas. Fungsi itu adalah fungsi sinus yang kalian pelajarin di MTK. Nah, cara bacanya adalah I sama dengan I max sin omega T. Yang itu I-nya itu sebagai kuat arus, I max-nya itu adalah kuat arus maksimum, dan W-nya ini sebagai omega atau kecepatan sudut, dan T-nya itu sebagai waktu. Di sini yang tegangan sama seperti arus, cuman ada satu yang membedakan. Jadi, V sama dengan Vmax sin omega T plus theta. Nah, theta di sini adalah bedanya fase tegangan arus. Jadi, antara tegangan dan arus itu bisa fase yang bersamaan atau bisa fase yang berbeda. Nilai efektif dan rata-rata. Nilai efektif diukur dengan ampere meter AC dan voltmeter AC. Nilai efektif arus AC dianggap setara dengan arus DC, yang menghasilkan jumlah kalar yang sama ketika memulai pengantar dalam waktu yang sama. Rumusnya adalah IF sama dengan I max per akar 2, dan FEF sama dengan V max per akar 2, yang bisa disebut IF itu sebagai kuat arus efektif atau ampere, I max itu sebagai kuat arus maksimal atau A, IR itu sebagai kuat arus rata-rata. Selanjutnya adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata arus AC dianggap setara dengan harga arus DC yang tetap memindahkan jumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Jadi rumusnya adalah IR atau disebut dengan kuat arus rata-rata sama dengan 2 I max per Pi. Dan VR atau yang bisa disebut dengan tegangan rata-rata sama dengan 2
Vmax per Pi. Vmax itu sebagai tegangan maksimum. Jadi di sini ada contoh soal, yaitu sebuah hambatan 7 ohm dihubungkan dengan sumber tenaga AC sebesar 21 sin omega T. Dan tentukanlah yang A adalah kuat arus maksimum melalui hambatan, dan yang B kuat arus efektif yang melalui hambatan. Langsung ke pembahasannya. Yang A kita cari dulu. Ingat ya, V sama dengan IR, yaitu Imax sama dengan VR per R, sama dengan 21/7 sama dengan 3 ampere. Dan yang B, kuat arus efektif yang melalui hambatan adalah IF sama dengan Imax per akar 2 sama dengan 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Dan hasilnya 3 per 2 akar 2 ampere. Selanjutnya, kita ke rangkaian pada arus bolak-balik. Terdapat beberapa jenis rangkaian AC pada arus bolak-balik, di antaranya yang pertama ada rangkaian resistif, yang kedua rangkaian induktif, yang ketiga rangkaian kapasitif, yang keempat rangkaian seri antara R dan L, yang kelima rangkaian seri antara L dan C, yang keenam rangkaian seri antara L dan C, yang tujuh rangkaian seri R, LC, penjabaran rumus rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif, dan seterusnya akan dijabarkan oleh berikut. Dari rangkaian RLC, yang pertama itu rangkaian resistor R, murni resistif, yaitu kalian lihat kan di situ ada R, terus V sama dengan Vmax sin omega T, berlaku hukum Ohm, yaitu VR sama dengan IR. Yang kedua ada rangkaian induktor L, murni atau induktif. Rumusnya adalah V sama dengan Vmax sin omega T. Sebenarnya kita ini sama aja sih rumusnya yang dari V-nya. Cuman mungkin bedanya di hambatan nih, karena hambatannya disebut reaktan induktor atau XL sama dengan XL atau sama dengan omega W L. atau omega sama L dengan itu kecepatan sebagai sudut, induktor ya guys. dan L Terus hukum induktasi Ohm itu induktor, sama C dengan koeksistansi FL kapasitor. sama dengan IXL. Yang ketiga ada rangkaian kapasitor yang C, murni atau kapasitif. Hambatannya yang disebut reaktansi kapasitor adalah XC. XC sama dengan 1 per omega C. Hukum Ohmnya FC sama dengan IFC. V yang tadi itu sebagai tegangan atau volt, I-nya itu kuat arus listrik, R, SL, dan XC sebagai hambatan seri. Kalau aku sebutnya sih kayak digabung-gabung gitu. Jadi R, L, sama C digabung dalam suatu seri. Jadi, hambatan total disebut dengan impedansi atau Z. Rumusnya adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Jadi, impedansi itu Z atau bisa disebut ohm. Berlaku hukum Ohm. Dan kemudian adalah rangkaian RLC grafik dan diagram. Yang di atas ini adalah diagram V dan I. Yang pertama adalah rangkaian resistor, yang R. V dan I-nya selaras, yaitu dimulai dengan awalan yang sama. Seperti yang kalian di sini ya. Terus, diagramnya itu V dan VR-nya dan Imax-nya itu di arah yang sama atau bersamaan. Yang kedua adalah rangkaian induktor L. V-nya mendahului I 90 derajat. Yang kalian lihat di sini, V-nya itu mulai duluan dan I-nya tuh masih di bawah guys. Nih garisnya. Terus diagramnya itu V mendahului I. Jadi V-nya ada di atas, V-nya masih ke samping. Dan yang ketiga adalah rangkaian kapasitor atau C. I-nya mendahului V 90 derajat. Di sini kalian lihat, I-max-nya ini udah di atas duluan nih, dan V-nya masih di bawahnya. Jadi gambar diagramnya itu, I-max-nya udah mau di jalan, tapi V-nya masih ke bawah. Yang terakhir dari rangkaian seri RLC seri. Yang pertama itu adalah jika XL lebih besar daripada XC, rangkaiannya bersifat induktif. Yang kedua, jika XC lebih besar daripada XL, rangkaiannya bersifat kapasitif. Yang ketiga, jika XL sama dengan SC, rangkaiannya bersifat resistif atau terjadinya resonansi. Yang kita cari itu
rumus resonansi kan, jadi XL sama dengan XC. Lalu dikeluarin nih rumusnya dari XL dan XC itu sendiri. Jadi rumus XL itu kan ada omega L, rumus Sekian, XC terima ada kasih. 1 Kamsahamnida, per Bu omega Juri, C. Bismillah, Jadinya W-nya 1990. atau omeganya dipindahkan ke kiri. Jadinya omega pangkat 2 sama dengan 1 per LC. Habis itu omega sama dengan akar 1 per LC. Rumus omeganya tuh dijabarkan. Jadinya 2πf sama dengan 1 per akar LC. Lalu temuin nih rumus terakhirnya, frekuensi rasionalnya, yaitu F sama dengan 1 per 2 pi akar LC. F itu sebagai frekuensi atau Hz, L itu sebagai indukasi induktor atau H, C itu sebagai kapasitansi kapasitor atau F.